Bali. Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia. Bali dikenal juga dengan Pulau Seribu Pura yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Di video ini kita akan mengenal unsur religi, kebudayaan, sistem kemasyarakatan, dan bahasa di Pulau Bali. Lima aktivitas ibadah masyarakat Hindu Bali sehari-hari. Yang pertama ada mesodan. Mesodan merupakan tradisi ketika pagi hari dengan meletakkan cangkir kecil yang di dalamnya terdapat kopi dengan disertai beragam jenis jajan pada pelinggih atau sanggah yang menjadi tempat stana dewa. Kedua, mesaiban. Tradisi ini dilakukan dengan menempatkan nasi dan lauk di atas potongan daun kecil yang kemudian ditempatkan di luar rumah. Aktivitas ini dilakukan setelah proses memasak dan sebelum makan. Yang ketiga ada mejaitan. Mejaitan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali sebagai sarana untuk membuat keperluan keagamaan. Yang keempat ada metanding. Merupakan cara pengaturan sesajen yang kemudian digunakan untuk upacara keagamaan. Dibuat dari jejahitan daun pisang yang kemudian diberi taburan bunga di bagian atasnya. Dan yang kelima ada mebanten canang. Merupakan aktivitas ibadah masyarakat Hindu Bali yang dilakukan sebelum persembahyangan. Ketika melakukan ibadah ini, diperlukan bahan-bahan seperti canang, tirta, dupa, serta bunga yang ditempatkan pada pelinggih. Dan sekarang, kita akan beralih ke sistem kemasyarakatan yang ada di Bali. Yang pertama ada patrilineal. Merupakan perkawinan yang bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri, di mana setelah terjadi perkawinan, istri ikut masuk ke dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Kemudian yang kedua ada kasta. Terdapat 4 kasta di Bali, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Ogoh-ogoh merupakan bagian dari ritual masyarakat Hindu jelang perayaan Hari Nyepi. Ogoh-ogoh berasal dari kata oga-oga yang merupakan bahasa Bali dengan makna sesuatu yang digoyang-goyangkan. Fungsi ogoh-ogoh adalah sebagai representasi putakala yang dibuat menjelang Hari Raya Nyepi. Proses ini melambangkan keinsyafan manusia dan kekuatan alam semesta dan waktu. Tari barong adalah salah satu kebudayaan yang sering diasosiasikan dengan hal spiritual. Dalam kepercayaan masyarakat Bali, barong merupakan salah satu tokoh yang wujudnya menyerupai singa. Barong dianggap sebagai raja roh yang mewakili kebajikan atau dikenal juga sebagai sosok malaikat pelindung. Makna dari tari barong sendiri adalah yakni untuk menjaga keseimbangan antara dua hal yang saling bertentangan, yakni kebaikan dan kejahatan. Bahasa. Bahasa Bali banyak terpengaruh dari bahasa Jawa, terutama bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Kemiripan dengan bahasa Jawa terutama terlihat dari tingkat-tingkat bahasa yang terdapat dalam bahasa Bali yang mirip dengan bahasa Jawa. Maka tak mengherankanlah jika bahasa Bali halus yang disebut bahasa Bali halus mider mirip dengan bahasa Jawa krama.
Bahasa Bali adalah bahasa yang berasal dari Pulau Bali. Selain itu, bahasa Bali juga tersebar di beberapa daerah lain. Bahasa Bali yang menjadi objek revitalisasi adalah bahasa Bali dengan dua dialek, yaitu dialek Baliaga atau Bali Mula dan Bali Dataran yang tersebar di Pulau Bali yang sudah teridentifikasi dan terpetakan dalam bahasa dan peta bahasa di Indonesia. Penyebaran geografis dialek Aga Bali meliputi Kabupaten Karangasem, yaitu di Desa Tenggalan, Kecamatan Manggis, dan Desa Seraya, Kecamatan Karangasem. Kabupaten Bangli, yaitu di Desa Terunian dan Kecamatan Kintamani. Bagian utara Kabupaten Badung, yaitu Kecamatan Ketingga dan Sore. Kabupaten Buleleng, yaitu di Desa Sepang, dan masih banyak lagi. Perlu diketahui bahwa bahasa Bali dalam kondisi aman seperti halnya bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Mengingat bahasa Bali merupakan bahasa yang dipelajari pertama kali oleh seseorang sedari kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Bahkan dominan digunakan oleh masyarakat Bali. Dan sekarang kita akan pergi ke salah satu kabupaten yang ada di Bali, yaitu Kabupaten Badung. Badung adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Bali, Indonesia. Daerah ini juga meliputi Kuta dan Nusa Dua. Kabupaten Badung meliputi apa saja? Secara administrasi, terdiri dari 6 wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiasemal, dan Petang yang terbagi menjadi 62 desa atau kelurahan, serta 120 desa adat. Badung juga memiliki banyak tempat-tempat indah yang bisa dijadikan pilihan saat berwisata. Berikut beberapa tempat wisata di Badung yang siap memukau setiap pengunjung yang datang. Yang pertama ada patung Garuda Wisnu Kencana. Objek wisata ini sudah terkenal cukup lama. Hampir setiap turis yang berkunjung ke Bali pasti menjadikan tempat ini menjadi tujuan. Sehingga tak heran jika banyak pengunjung lokal maupun dari mancanegara yang datang berlibur ke wisata ini. Pengunjung bisa melihat patung Garuda Wisnu dan patung Dewa Wisnu yang diukir sangat indah oleh salah satu seniman terkenal di Bali di tempat ini. Selain itu, biasanya pemandangan matahari terbenam akan terlihat indah jika dilihat dari GWK. Yang kedua ada Tanjung Benoa. Wisata ini sudah lama terkenal dengan keindahan pasir putihnya, hingga tak pernah sehari pun pantai ini sepi pengunjung. Ditambah dengan disediakannya berbagai olahraga air yang menarik minat setiap orang. Pengunjung bisa mencoba menikmati keindahan pantai ini dengan olahraga air yang telah disediakan. Di pinggir pantai juga berjajar warung yang menyediakan makanan khas Bali yang mampu memanjakan lidah pengunjung yang datang. Pulau Penyu. Tempat wisata ini berada tepat di seberang pantai Tanjung Benoa. Pengunjung bisa menggunakan fasilitas perahu yang telah disediakan di tempat ini. Membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk sampai ke tempat tujuan. Pura Uluwatu. Pura ini terletak di ujung tebing yang menyuguhkan pemandangan laut. Pengunjung bisa menyaksikan panorama laut yang masih terjaga kebersihannya, serta keindahan bangunan pura ini yang memiliki daya tarik bagi setiap wisatawan. Selain itu, pengunjung juga bisa menyaksikan pemandangan matahari terbenam dari tempat ini. Spot ini sangat tepat untuk menikmati momen liburan bersama orang terdekat. Sekian dari kami, apabila ada kurang kami mohon maaf. Terima kasih.